Saya tidak pernah tahu kalau pertemuan itu ada di Azerbaijan. Ya. Sama sekali tidak tahu, cuma dikasih tahu. Dia hanya, Bapak kalau sampai sini harus pergi ke situ. Nah, setelah sampai di sana, kalau saya tahu, rupanya ini adalah laut, tempat pertemuan dua laut itu, pertemuan di Negeri dan Nasib. Tapi ketika saya bayangkan itu, perjalanannya itu yang luar biasa. Jadi mesti ada ikhtiar. Gerakan. Ya, mesti ada ikhtiar. Jadi tidak bisa diam. Harus ada ikhtiar. Nah, siapa yang bergerak, dialah yang akan dipercaya. Nah, itu tadi bahasa ada tokoh kan? Ya. Jadi, bagaimana Anda membangun diri untuk bisa menjadi orang yang menyampaikan. Dia bilang tokoh. Tapi itu ada. Tapi kemudian lihat lanjutan dari cerita Nabi Yusuf. Karena dia mampu memprediksi, dia mampu memprediksi, menafsirkan data informasi dari mimpi itu dan apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Nah, Yusuf menakwil dan kemudian Yusuf diberi kepercayaan dan dia membuat langkah-langkah. Sehingga apa yang menjadi isyarat mimpi raja bisa dijawab oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Yusuf masuk di dalam kekuasaan dan dia melakukan. Itu satu contoh. Itu satu contoh. Nah, kisah Sulaiman lain lagi. Nah, kisah Nabi Sulaiman lain lagi. Jadi masing-masing. Maka saya katakan, coba renungkan. Kalian hafal itu surat An-Nur ayat 55. Itu janji Allah. Allah berjanji wa'adallahu allazina amanu wa. Jadi Allah janji. Janji Allah itu pasti. Masa kalian lebih percaya kepada janji yang tak pasti daripada janji yang pasti? Ya, Janji politik. PHP. Pembelian harapan palsu di kantong saya ada 11 triliun. Ya kan? Kantong saya ada 11 triliun. Pergi ke Jepang dikasih 300 juta dolar mau. Presiden saya nggak mau ya. Presiden Republik Indonesia dengan kekayaan alam seperti ini cuma dikasih 300 juta dolar. Saya aja nggak menteri bisa mengundang masukan modal sampai 1 miliar dolar. Ada posisi itu. Orang percaya. Orang percaya. Nah, bisa saya masukkan modal 1 miliar dolar. Nggak perlu ngomong-ngomong. Ini presiden datang 300 juta dolar. Kalah sama Apeng. Apeng katanya ngelarin berapa? 78 triliun. Itu beneran atau bercanda? Gimik media saja mungkin itu. Masa iya sih uang 78 triliun bisa dilariin dari Indonesia? Mungkin potensi kerugian negara bisa. Tapi kalau uang dilarikan dari Indonesia ke Singapura, emang BI diam aja bisa narik uang. Logik ya, tapi ini mungkin Praktek-praktek di belakang. permainan apa? Informasi. Nah, jadi saudara, kita kembali dari apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi dengan cerita Yusuf bahwa informasi dari mimpi itu
itu adalah data. Ya, adalah data. Jadi Nabi Yusuf bisa membaca itu, tuntun oleh Allah. Nah sekarang kita coba, apa problem bangsa ini? Gitu loh. Apa problem bangsa ini? Nah, kamu siapa? Diki, umur berapa? Nah, 23. Saya tanya, Diki, pada saat kau nanti berumur 40 tahun, pada saat kau berumur 40 tahun, apa yang kau buat di Republik ini? Aktif di media, Pak. Apa? Aktif di media. Jadi apa? Jadi wartawan, Pak. Cuma jadi wartawan doang? Mungkin jadi pimpinan atau yang lebih atasnya, Pak. Soalnya jurusannya itu. Gitu. Sedih saya dengarnya. Menkominfo lah. Ingin memperbaiki sistem informasi mungkin ayah. Ya, jadi kau harus mulai berpikir, aku nanti jadi apa? Apa yang aku buat untuk bangsa ini? Gitu dong. Nah, kalian juga yang mahasiswa-mahasiswa, apa cukup jadi ibu rumah tangga? Ya kan? Apa gitu loh. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah pikiran, untuk menggugah kesadaran berpikir kita, karena Quran itu pasti yang mengatakan bahwa Allah berjanji akan mempergilirkan kekuasaan itu, dan kekuasaan itu diberikan kepada mereka yang banyak melakukan gerakan, bergerak, beramal, berbuat. Jadi mesti ada. Jangan terpaku. Wah, saya nanti ini, jadi harus ada langkah, ada action yang harus dilakukan. Memang zaman sudah berubah. Zaman itu, nah seperti tadi disebutkan, bonus demografi, kalian diciptakan untuk zamannya. Ya. Jadi zamannya dari segi informasi, ya, dari segi informasi ini adalah revolusi industri yang keempat. Kelima. Ya. Jadi sekarang sudah masuk era revolusi industri yang keempat sekarang, digital. Nah, bagaimana dengan era itu, dengan alat itu bisa lebih menggugah, membangun kesadaran, membangun ya, motivasi, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, ya, memanusiakan manusia. Nah itu. Nah saya mau dengar yang dari ini mahasiswa-mahasiswanya nih. Ya mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan penyampaian dua pemateri di depan. Ya, masa yang laki saja ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya terkait ini ya Pak. Kan terkait politik untuk perempuan. Oh ya, nama saya Anggi Ayu Pratiwi. Saya dari STI Persis Bandung. Pertama, Anggi Ayu Pratiwi. Kan kesempatan politik untuk perempuan juga masih terhitung masih belum sebanyak laki-laki gitu ya Pak gitu. Nah tapi simpelnya gini, untuk kedepannya gitu, bagaimana sih menurut pendapat Bapak gitu ya, bagaimana sih perempuan bergerak khususnya untuk menempuh bonus demografi itu, walaupun memang misalkan harus ditempuh dengan khususnya segudang prestasi menurut riset-riset tertentu yang sekarang sedang ditempuh oleh para periset gitu ya, peneliti gitu, tetapi juga saya memperhatikan malah semakin banyak hal-hal yang menabrak agar potensi perempuan itu semakin mundur gitu, potensi perempuan itu makin mundur gitu Pak. Kayak misalkan beberapa kasus yang sekarang udah mulai naik lagi kayak kasus pelecehan seksual dan sebagainya gitu. Nah jadi untuk kita perempuan gitu, persiapan menurut pendapat Bapak
dari sekarang itu harus gimana gitu Pak, agar misalkan bisa ikut eksis juga dalam perpolitikan seluas-luasnya gitu dan lain sebagainya gitu, agar bisa sama-sama bergerak untuk memajukan peradaban Indonesia gitu. Terima kasih Pak. Pertanyaan. Yang ini luar biasa. Pak, siapa yang bisa berpendapat? Benar tidak tadi? Coba kasih pendapat. Hah? Ayo. Hah? Siapa? Saya kasih pandangan dari. Bagus. Azmi lagi. Atau teman-teman yang perempuan juga bisa. Bagaimana itu? Sebab begitu ya. Itu. Kita lihat ini. Itu terjadi, ya, pertanyaan itu terjadi berdasarkan ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan sekarang ini tadi bahasa pelecehan, kan? Saudara, ketika pelecehan itu terjadi, sebenarnya kalau kita renungkan, kenapa pelecehan itu terjadi? Gitu. Apa faktor orang melakukan pelecehan? Kan tentu banyak ini, banyak sisi tinjaunya. Kenapa? Ya, kita coba kembangkan. Kenapa sekarang ini kok sepertinya persoalan LGBT itu mencuat ke permukaan dan bergerak bebas? Kenapa? Ya zaman saya, zaman Pak Imron, tahun 80-an, kok masalah ini nggak muncul? Tahun 80 bikin gerakan jilbab. Bayangkan tahun 80 kita melakukan demonstrasi pertama kali demo tentang jilbab. Itu kita gerakan di Masjid Al-Agung Al-Azhar Jakarta. Ya, sampai Pak Harto itu ya, merespon tentang protes tentang jilbab. Kok sekarang sepertinya di media sosial Orang bebas saja. orang mulai Terbuka. melecehkan jilbab. Tadi ada cerita pelecehan, oke? Kemudian begitu marak yang berhubungan dengan masalah LGBT, kemudian mulai menyerang melecehkan masalah jilbab yang dulu itu orang tak berani. Bahkan sekarang ini Ayahanda, untuk siapapun guru yang memaksakan pada muridnya untuk pakai kerudung atau jilbab itu, ini sudah disengketakan dalam ranah hukum ini Ayahanda. Iya. Kenapa itu terjadi? Kok dulu tidak? Itu loh. Kok sekarang itu terjadi? Kan orang pakai jilbab sudah. Tentara wanita, polwan sudah bisa pakai busana muslim, polwan sudah bisa pakai busana muslim. Kok sekarang dipersoalkan? Apa ini? Itu loh. Kok bisa? Disitulah leadership, itulah kepemimpinan. Kalau pemimpinnya berpihak, kalau pemimpinnya berpihak, dulu kita protes Pak Harto, tapi Pak Harto itu mendengar suara ulama. Jadi ketika protes tentang jilbab itu, demo tentang jilbab, kemudian majelis ulama ditanya Pak Harto, dan majelis ulama menjawab, Pak Harto langsung perintahkan supaya dibuat busana seragam sekolah yang sesuai dengan syariat.
bukan pemimpin. Nah, jadi kalau pemimpinnya lemah, pemimpinnya tidak berpihak kepada yang hak, nah itu terjadi. Itu terjadi. Jadi kita bisa lihat apa namanya alur perjalanan kehidupan kita hari ini, ya karena presidennya itu ya tidak ingin agama itu ada dalam politik. Karena dia berprinsip jangan kaitkan politik dengan agama. Ah, gitu jadi. Nah, ini kan pilihan. Itulah pilihan. Nah, bagi kita yang berkeyakinan terhadap amanat undang-undang, amanat keimanan, amanat wahyu Allah, perintah Allah, ketaatan kepada Allah, kita nggak boleh diam. Kita nggak boleh diam. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini jadi pemimpin itu dia harus ada keberpihakan. Dia berpihak pada yang hak. Nah, jadi kenapa pelecehan itu terjadi? Karena dianggap itu biasa. Bebas. Bebas dari apa? Bebas dari nilai-nilai. Jadi kehidupan sekularisme itu kehidupan bebas dari Tuhan. Pelecehan pasti terjadi. Berarti ini sudah mengarah pergerakan yang disporadis, ya ada. Yang sudah digagalkan ini. Itu bisa muncul di mana saja. Bisa muncul di mana saja. Nah, orang mulai, ya kalau kita komentar nanti terlalu banyak. Tapi saya mengatakan bahwa di situ fungsi pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya itu ada nilai keberpihakan, kebenaran, atau pemimpin itu sadar bahwa mengurus mengelola negara ini harus ikuti perintah-perintah Allah yang Maha Kuasa, maka itu tidak boleh terjadi. Boleh terjadi. Nah, polisinya bisa dipisahkan, ya kan? Kemudian posisi perempuan dia harus duduk di depan, laki-laki harus di belakang. Itu bisa bermacam-macam. Tapi itu keberpihakan. Mungkin pemimpinnya marah, ya bahwasanya tidak boleh ada LGBT, siapa yang LGBT akan saya tenggelamkan ke laut misalnya gitu kan. Nah, orang jadi takut. Jadi bukan masalah menenggelamkannya, masalahnya adalah bagaimana orang jangan perilaku penyimpangan itu maksud. Orang kadang-kadang menyuruh, wah, kan maksudnya jangan lakukan itu. Kembali pada si yang sebenarnya. Oke, ada lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya terkait dengan materi ini sebelum kita akhiri atau bagaimana gitu. Ya, kalaupun tidak ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya sedikit terkait dengan falsafah pergerakan ini. Nah, jadi sangat enak sekali melihat bagaimana dinamika gerakan-gerakan yang sifatnya tadi disporadis gitu ya, atau buruk gitu, yang sehingga itu tidak memiliki prinsip yang syarat akan nilai, tetapi yang selalu bebas nilai gitu ya. Nah, bagaimana formulasi gerakan partai ini mengarahkan kepada partai-partai politik yang sudah masuk parlemen ini, yang tidak bisa memperjuangkan bagaimana memberantas yang namanya kejahatan kekerasan seksual dan lain sebagainya itu ya. Ini bagaimana narasi-narasi atau metode gerakan partai yang sudah masuk parlemen itu sudah mewakili nggak dalam penyuaraan atau suara-suara apa namanya ini yang sudah mengarah yang lebih baik lah gitu.
Ya, saya pernah 5 tahun jadi anggota parlemen. Ya. Kami waktu itu hanya 13 orang. Hanya 13 orang saja. Tapi 13 orang ini, alhamdulillah, ya, itu bisa mewarnai parlemen. Ya. Contoh, saya pernah di panitia anggaran DPR 5 tahun. 5 tahun saya jadi panitia. Yang ingin saya katakan adalah saya sendiri. Saya melihat ada ketidakfairan, tidak fair dana alokasi anggaran itu BAU dari pusat ke daerah. Nah, undang-undang mengatakan minimal 25%. Nah, saya membaca kata-kata minimal itu, ya, saya terus melakukan interupsi karena saya merasa daerah itu kalau mau dibangun ada percepatan pembangunan, dana yang dialokasikan dari pusat ke daerah harus lebih banyak. Saudara, tugas anggota parlemen adalah ngomong. Namanya pun parle. Jadi kalau Azmi jadi anggota dewan nggak ngomong, lebih bagus berhenti. Ya. Jadi Diki suatu saat jadi anggota parlemen, ya. Diki suatu saat jadi pakar komunikasi, tapi tidak mau dia menyuarakan yang benar. Lebih bagus potong tangannya. Karena nggak berfungsi. Nah, jadi ketika berbicara sebagai anggota parlemen, di suatu saat, mudah-mudahan kalian ada yang jadi anggota parlemen, ketika kalian menjadi anggota parlemen, kalian berbicara tentang seharusnya. Paham? Seharusnya. Nah, jadi waktu saya mengatakan, menurut undang-undang minimal 25%, saya bilang minimal. Berarti boleh dong 50, boleh dong 30. Wah, gitu kita bicara. Semua anggota Asalkan jangan di bawah 25%. karena minimal 25%. Berarti boleh 26, boleh 27, boleh 28, boleh 50. Nah, akhirnya saudara nego, lobby, disepakati sekitar 28. Jadi yang namanya kata parlemen, dia berbicara seharusnya menurut. Jadi kalian ketika berbicara dengan anggota, kalian harus paham apa amanat undang-undang. Seharusnya menurut perintah undang-undang. Oh, kalau saya duduk di parlemen sekarang ini dengan kasus yang begitu banyak, asyik itu. Itu jadi poin anggota parlemen. Jangan seperti sekarang, ya, makan gaji buta, ya. Tidak ada suara-suara rakyat, suara-suara keadilan itu dibicarakan. Tidak ada nama itu yang untuk amal ma'ruf nahi mungkarnya. Ya di sini hilang. Kayak ini kasus yang lagi rame itu tembak-tembakan. Tambahkan iya. Wah, itu kalau saya di parlemen asyik itu. Karena kita bicara seharusnya menurut undang-undang, bukan nafsu kita, undang-undang perintah.
Seperti ini, parlemen mau bikin tim pansus masalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya bilang itu buang-buang duit, buang-buang waktu. Kenapa? Karena dari awal parlemen tidak pernah diajak. Kok sekarang tiba-tiba parlemen yang mau bikin pansus? Apaan? Itu kalau saya. Pernah presiden minta izin ke parlemen mau bikin kereta cepat? Kan nggak ada. Nambah hutang aja enggak ada. Dulu ngomong ini semua dibiayai oleh Cina. Sekarang Cina bilang, Indonesia, Anda harus keluarkan anggaran. Enak aja kalau saya bilang, bawa tuh kereta lu pulang ke Cina tuh. Gitu. Iya. Tegas Bang. Hah? Tegas. Oh iya. Silakan bawa semua itu. Ya bila perlu yang Anda bangun itu bawa pulang ke Cina. Kan dari awal ada janji mau bangun sendiri. Kok sekarang tiba-tiba minta masuk anggaran? Nah, gitu dong. Gitu Diki. Ya, ente serius aja. Mau menyuarakan tanpa punya gagasan juga percuma juga ya Anda. Nah, bismillah tadi saya mengatakan. Kita ini harus punya ilmu. Ya, dengan ilmu itu cerdas. Jadi kita adu kecerdasan. Karena seluruh para nabi-nabi itu yang diutus oleh Allah mereka memiliki kecerdasan. Asyirah. Ya. Jadi itu harus. Jadi para aktivis harus lebih cerdas dan jadi kalian boleh S1, aparatnya boleh S2, tapi ilmu kalian sudah S3. Gitu. Maksudnya buku yang dibaca itu udah S3. Jadi bukan cuma tolak-tolakan doang, kalau ilmu, ya tolak-tolakan, kemudian terus buku pakai pokok ya, rasain lah. Beda memang dengan zaman kita. Kita waktu itu tidak tentang jilbab, keluarkan dalil-dalilnya. Dalil menurut Al-Quran, dalil menurut undang-undang. Nah, itu kita pakai pasal 29 tentang kebebasan melaksanakan perintah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu ada dalam undang-undang. Iya. Betul. Kita diperiksa di Polres Jakarta Selatan, diperiksa oleh Lapsus. Kita jawab. Malah ada waktu itu kalau udah capek sama interrogator saya bilang, Pak, kenapa sih masalah jilbab ini dipermasalahkan? Bukan dicurigai. Kan secara ekonomi kan pemerintah lebih untung. Loh, maksud Anda gimana? Loh, Pak, coba. Kalau orang nggak pakai jilbab, paling dia beli kain itu 2 meter. Tapi kalau dia pakai jilbab, kainnya paling tidak 3 meter. Berarti kan produksi nambah. Pajak masuk ke negara. Si interrogatornya mikir-mikir juga. Betul. Jadi saya bilang, kenapa jilbab itu dihalang? Waktu itu dikait-kaitkan dengan revolusi Islam Iran. Kan revolusi Iran kan 79. Ekspor revolusi. Karena zaman dulu. Ya kan, dikira itu gara-gara revolusi di Iran, ini juga itu. Sebelah nggak ada hubungannya, itu perintah Quran. Saya bilang waktu itu baru masuk Islam kan, jadi baru masuk Islam dikasih tahu dalil-dalilnya itu Quran. Ya. Disuruh perempuan yang beriman itu agar menutup auratnya. Ada bahasa jilbab, ada bahasa apa. Udah kita jawab aja itu perintah Quran. Nah, itu sudah dengan melaksanakan perintah pasal 29 ayat 1. Wah. Terus bergulir. Alhamdulillah. Nah sekarang karena pemimpinnya, partai-partai politiknya tak peduli dengan hal seperti itu, ya akhirnya orang melakukan pelecehan seksual.
Tidak ada. Ya ini tadi kita kan persoalan hukum. Itu persoalan hukum. Jadi hukum itu harus dicontohkan oleh pemimpin. Pemimpin. Pemimpin itu menjadi role model bagi rakyat atau jemaahnya. Iya, karena seorang presiden itu dia setiap hari harus baca undang-undang dasar. Ya, jadi dia tidak boleh melangkah lepas dari undang-undang dasar. Gak bisa. Ini kalau menurut seharusnya. Tapi kan yang terjadi adalah atau ada apanya. Banyak ada apanya itu ya. Oke? Ya. Sudah ya, Anda? Ya. Jadi pesan saya pada saudara-saudara sekalian, ya, coba kalian hayati ya, kalau tadi beberapa ayat-ayat yang disampaikan oleh Bang Imran ini, saya melihat bahwa pergantian pemimpin, perubahan peradaban, terjadi perbaikan kehidupan. Tapi janji Allah pada siapa? Mereka yang yakin dan mereka berbuat. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastahqirun. Jadi Allah berjanji kepada mereka yang berkeimanan, yakin dia dengan perintah dan dia berbuat, dia terus menyuarakan kebenaran, menentas segala macam keimanan. Akan layak kehidupan namun bila Allah akan menjadikan dia pemimpin di bumi. Jadi bagaimana situasinya terhadap kaum perempuan? Ya, saya katakan ilmu. Kalian kaum perempuan ilmunya harus terus ditingkatkan dan semakin patuhi apa yang diperintahkan. Kenapa semakin patuh dengan Allah, maka Allah akan terlibat untuk melindungi, membela hamba-hamba. Jadi itu harapan saya, dan mudah-mudahan interaksi kita dalam bentuk yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan setelah ini kalian nanti punya gagasan how to build, bagaimana membangun suasana untuk menumbuhkan generasi-generasi yang membangun peradaban masa yang akan ya, dan perbaikan. Karena dari bagaimanapun ya zaman ini ya, kalian. Karena Allah sudah mengingatkan bahwa Allah mendatangkan generasi itu untuk zamannya. Jadi kalau kalian terlena, kalian tertidur, kalian lalai, nanti kalian adalah generasi yang akan dimakan oleh Tuhan. Kalau kalian jadi orang yang bangkit, ya, dengan keyakinan sebagai seorang Muslim, ya, bahwa negara ini adalah perjuangan ya, seluruh komponen bangsa dan mayoritas kaum Muslim harus mampu membangun peradaban. Itu kalian. Jadi, bisa nggak kita mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini seperti itu? Dengan bisa. Dengan Islam yang memimpin. Amin. Insya Allah. Kenapa? Karena ketika kita pecah yang menyatukan Islam. Ketika demokrasi mau dibangun, solusinya adalah pemilu. Ternyata pemimpin Islam yang menyelenggarakan pemilunya dan pemilunya diakui dunia sebagai pemilu yang paling baik. Ketika negara ini mau dikoyak-koyak, mau dihancurkan, dikudeta oleh PKI komunis, ternyata Islam bersatu menghadapi komunis. Selamat Pak.
ketika krisis moneter sampai atau mengundurkan diri, ternyata seorang Habibie ketua HISMI yang mampu menyelamatkan krisis. Jadi saya sangat berkeyakinan kalian adalah generasi yang siap untuk membangun peradaban Indonesia sesuai dengan amanat para orang-orang tua. Yang penting kalian jangan pernah lelah dengan bismillah untuk melangkah. Itu dari saya. Bang Imran silakan. Ya. Mungkin closingnya yang tadi dimaksud adalah surat Al-Maidah ayat 55. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi wahai orang yang beriman, apabila kalian menyimpang dari ajaran Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mengganti kamu dengan kelompok yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Ya. Jadi jangan, ya makanya Allah itu yang mengangkat dan memilih siapa generasi terbaik yang akan datang, tergantung kitanya, tapi Allah yang menentukan. Indikatornya adalah sejauh mana kita bisa membersihkan diri kita dengan baik, mencerahkan hati dan pikiran kita dengan baik, mengisi hidup ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih pada Ayahanda Buya Kaban sama Ayahanda Imron yang sudah membersamai dalam suasana transformasi ilmu pengetahuan ini dalam bagaimana menuntun jiwa-jiwa atau para insan-insan muda ini untuk bergerak sebagaimana idealnya dan sebagaimana falsafah pergerakan Islam itu. Ya, mungkin mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan pancaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama dulu ya.